Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada dalam gedung gereja ini, hari perdana Jemaat Elim menempati gedung ini untuk beribadah. Ini suatu sukacita bersama. Tetapi ini menjadi sebuah tantangan iman bagi kita bahwa di dalam gedung yang nyaman dan megah ini, semoga persekutuan kita juga semakin agung dan megah, semakin erat di dalam Tuhan. Waktu di gedung sebelah Buddha patul lapak-lapak ki, tetapi di sini plong untuk menikmati semua. Anak-anak muda terserah bisa memilih antara lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Sebuah sukacita bersama, dan tentu kita bersekutu bersama dengan saudara-saudara di berbagai tempat pada saat ini melalui TS Channel, di mana mereka beribadah bersama-sama dengan kita semua. Dan juga teman-teman dari Tongkonan Sanggul Lele menghadiahkan sebuah channel YouTube untuk Jemaat Elim, dan juga ibadah kita pada saat ini juga live di channel Jemaat Elim Rantepao. Itu akan menjadi media bagi kita semua dan bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan diri dan untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, 40 hari setelah kebangkitannya. Ada pola yang unik di dalam Alkitab tentang pola 40, bahwa hal-hal yang akan dikerjakan, hal-hal yang besar itu dimulai atau diikuti oleh sebuah pola 40 hari. Yang paling dekat dengan peristiwa Paskah, bahwa pada awal pelayanannya Yesus berpuasa selama 40 hari. Dan akhir pelayanan Yesus setelah baptisan yang berpuasa itu, dan sekarang 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menjanjikan baptisan Roh Kudus. Dan 10 hari dari sekarang, hari Minggu, 2 minggu depan, kita akan bersama-sama menikmati persekutuan karena Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang 40 hari biasanya memang ini menjadi diskusi. Ini menjadi diskusi yang unik karena ada pertanyaan begini. Kenapa Tuhan Yesus masih harus ada selama 40 hari di dalam dunia setelah kebangkitannya? Mengapa tidak langsung naik ke surga? Kalau dalam nubuat-nubuat di dalam Alkitab itu tidak disebutkan, hanya disebutkan bahwa dia akan mati dan setelah itu dia akan menderita dan mati dan setelah itu dia akan bangkit kembali. Tetapi tidak ada informasi nubuatan bahwa dia masih akan tinggal selama 40 hari. Sesungguhnya tentang angka 40 ini Bapak Ibu, itu memiliki latar belakang budaya Israel kuno tentang sebuah proses kematian. Jadi ada latar belakang budaya yang sangat kuno di Israel. Jadi kalau dalam paham yang kuno itu dikatakan bahwa yanna mati itu tahu yanna talungallo, masih ada keyakinan bahwa dia masih akan hidup. Dan biasanya itu rempah-rempah itu akan membantu dia untuk merangsang dia kembali. Itu keyakinan mereka. 3 hari. Lalu setelah itu, kalau 3 hari tidak bangun-bangun artinya mati toh nggak mau toh. Dan dia sudah meninggal, tetapi arwahnya itu masih ada di sekitaran tempat itu, di sekitaran rumahnya itu sampai hari ke-7. Itu masih ada di sekitaran rumahnya sampai hari ke-7. Lalu sampai hari ke-40 dia masih akan ada di dalam batas keluarga besarnya sampai hari ke-40. Dan setelah hari ke-40, oko male to ngomoto tu bombon atau itu keyakinan dalam tradisi Israel yang kuno. Itu yang menjadi latar belakang di beberapa keyakinan, dan karena Israel kuno itu kan satu deret semua dengan Asia Selatan, jadi kita sering mendengar mulai dari Filipina sampai di Asia, sampai di Timur Tengah tentang tradisi di kuah yang ada tomate di kuah maabongi talu. Namang kato apa to maabongi pitu, namang kato maabongi patangapulo, namang kato rin padisang abongi 100. Masih ada yang dikatakan setelah 100 hari. Maksudnya itu setelah 3 bulan dalam keyakinan lama itu dikatakan bahwa rohnya itu katanya akan kembali untuk melihat apakah rumput sudah tumbuh. Nah, kalau rumput dan bunga-bunga sudah tumbuh, artinya keluarganya sudah cukup terhibur. Nah, karena itulah muncul istilah
ketiga, ke-7, 40 dan 100. Gereja Protestan tidak mewarisi tradisi itu karena bagi ajaran reformasi mengatakan bahwa sekali orang meninggal dunia maka dia ada dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi tak ada tiparanta-aranta aku mau torro pajoto sekitar banonna, torro pajoto sekitar kampungna, 40 hari pinna male mutu bombona. Dan kita tidak mengenal tradisi itu. Tapi kemudian orang mengatakan, bolehkah kalau hari ke-40 setelah orang tua meninggal kita kemudian beribadah? Oh boleh. Mu hari 40, mui sepanjang hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 sampai 40 boleh saja yang namanya beribadah. Tapi jangan dengan keyakinan bahwa oke lah setelah 40 hari maka maletongo mutu bombona. Itu tidak ada. Yesus berkata kepada seorang yang disalib bersama dengan dia, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tak enak ko ayo talungallo mangka matemu oko dempa bombo muto pitungallo jopo koto obanommu patangapulo allona joko poto kampungmu namane male tu bombomu male mentama Firdaus. Tetapi langsung dikatakan hari ini juga bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi tidak sebaiknya kita mengikuti tradisi-tradisi seperti itu dengan sebuah keyakinan bahwa male tongo mutu bombona susi banget kamu lantan itu bombona temito matuanta. Nah, Tuhan yang tahu. Gereja Toraja kemudian memegang prinsip yang paling penting bahwa orang yang telah meninggal dunia maka pada saat itu dia berada sepenuhnya di dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Mau akan seperti apa keadaannya itu bukan kuasa kita. Itu bukan hak kita dan bukan domain kita. Yang domain kita adalah hidup yang kita jalani pada saat ini agar tetap kita berada dalam kuasa dan kemuliaan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rangkaian pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang dan menegaskan tentang kuasa Allah dan posisi manusia di dalam kekuasaan Allah itu. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11, di sana Yesus menjanjikan kuasa pemulihan kepada para murid yang akan dikerjakan. Ini merupakan penegasan kembali apa yang Yesus janjikan 40 hari sebelumnya yang ditegaskan lagi dalam pembacaan kita yang ketiga tadi. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Kuasa itu diberikan bukan supaya mereka berkuasa dan mereka memiliki kendali untuk berbagai hal, tetapi tujuannya adalah agar mereka dapat memberitakan Injil. Hal ini juga sama dikatakan dalam Efesus 1 ayat 19 bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan di Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahan utama perenungan kita adalah dari Efesus 1 ayat 1 sampai 11 dan kita akan merenungkan tema ini, Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Teori tentang kuasa Tuhan di sorga dan di bumi adalah sesuatu hal yang mutlak dan bukan itu yang akan menjadi penekanan kita, tetapi persoalannya adalah jika Tuhan adalah pemilik kuasa di sorga dan di bumi, so apa yang harus kita lakukan? Kalau dia adalah pemegang kuasa di sorga dan di bumi, apa yang orang tua harus lakukan, anak-anak muda harus lakukan, dan anak-anak harus lakukan? Apa yang hamba-hamba Tuhan mesti lakukan? Ada 3 hal paling tidak yang dapat menjadi perenungan kita. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lihat dalam bacaan ini, tetapi ada 3 hal penting yang saya ajak kita untuk melihat bersama. Dalam ayat 3 dari dari Kisah Rasul 1, jadi Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan Yesus mesti membuktikan dengan berbagai tanda bahwa ia hidup. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi ternyata untuk para murid, Yesus harus menghabiskan waktu 40 hari untuk membuktikan bahwa ia hidup. Hello para murid, anak-anak muda mengatakan, what's wrong with you? Ada apa dengan dirimu? 3 tahun bersama-sama, Yesus selalu mengatakan bahwa aku akan melakukan begitu banyak hal. Aku memberitakan Injil kerajaan sorga. Aku akan dibawa ke dalam penderitaan. Aku akan mati dan aku akan bangkit.
Dan nantinya aku akan menyerahkan, Bapakku akan mengirimkan Roh Kudus kepada kamu. Seharusnya yang terjadi pada saat itu, para murid itu berjingkrak-jingkrak dan mengatakan, yes, persis seperti yang diberikan kepada kita. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, seharusnya para murid itu sangat bersuka cita. Lah, mak bakar-bakar kinanu. Lama susito elim bayi, den rakaundion detail teh. Lama ondion dia berbagai macam, karena apa yang Yesus katakan persis terjadi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata hati mereka degil. Ma'lululu penanna saat-saat bersama dengan Yesus. Tetapi begitu redupnya ketika Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka. Sehingga harus 40 hari lagi Yesus spend time. Yesus harus mengambil waktu untuk membuktikan bahwa ia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga tidak sampai hari ini Yesus masih harus terus membuktikan kepada kita semua bahwa Dialah penguasa kehidupan dan kematian, dan bahwa Dia adalah Allah kita yang hidup dari antara orang mati. Semoga kita yang ada pada saat ini benar-benar selalu meyakini dan tak harus mencari bukti lagi. Selalu meyakini bahwa hidup ini adalah dalam kuasa Tuhan, dan saya mau memasrahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Untuk berkata seperti pemazmur, kalaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Allah tak pernah meninggalkan aku. Untuk meyakini bahwa Allah adalah pelindung bagi anak-anak yatim, dan juga untuk para janda dan orang-orang yang ditinggalkan, orang yang dikasihinya. Untuk meyakini bahwa Allah memiliki rancangan yang indah untuk saya, untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, dan untuk anak-anak kita. Untuk meyakini bahwa kadang-kadang ketika pahit kita rasakan dalam hidup ini, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka akhir dari semuanya adalah sebuah sukacita dan senyum. Karena Yesus sendiri telah memperlihatkan itu dan telah menjalaninya dengan pahitnya salib, dengan pahitnya ejekan, pahitnya olokan, rasa sakit yang luar biasa pada dirinya. Tetapi ending dari semuanya itu adalah Dia terangkat di dalam awan-awan, dan Dia terangkat ke sorga dalam kemuliaan. Ketika kita melihat kehidupan kita sekarang ini, mungkin ada di antara kita yang mulai mengeluh dan mulai khawatir tentang hidup ini, dan mulai apa moratula dadi te laumba morana kondi lako te onna kususi mar omorate aya saking kususi te wah susi te, dan berbagai hal yang kita keluhkan. Jangan sampai kita harus menunggu bahwa Tuhan Yesus harus membuktikan lagi kepada kita untuk kemudian mengatakan, hai anakku, berpasrahlah diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan mempunyai rancangan yang indah untuk kita. Saudara-saudara, itu perenungan kita yang pertama, bahwa Allah adalah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Bahkan dunia orang mati ditaklukkan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan kemudian kita harus mencari bukti. Harus mengatakan bahwa ya, saya akan percaya, meyakini sepenuhnya kalau ada bukti dalam hidup saya. Mana buktinya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi saya? Saya masih gagal, saya masih ditinggalkan, saya masih dikhianati pas lagi sayang-sayangnya. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, tetapi ternyata dia yang dulu mengatakan hello bestie kepada saya, ternyata dia menikung saya, bukan di tikungan tetapi di jalan lurus. Tetapi dengan keyakinan bersama bahwa Dia yang punya kuasa dan Dia yang terangkat ke sorga, pada hari ini kita peringati kembali, Dia memegang kendali untuk semuanya. Ketika ada saat yang sakit itu datang, yakini itu, dan jangan seperti para murid pada awal-awalnya bahwa mereka butuh bukti untuk meyakini kuasa Allah. Itu perenungan kita yang pertama. Dan yang kedua, para murid sempat berkata kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi Yesus mengatakan tidak. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Allah sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun di atas kamu. Kuasa dalam bahasa Yunani dunamis, menjadi kata dasar jadi dinamit. Dia adalah peledak, dia adalah kekuatan besar yang diberikan kepada setiap orang, yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada kita akan diberikan kuasa, itu poinnya. Kita diberikan kuasa apabila Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan kita memberi ruang untuk diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam dunia, untuk melaksanakan misi Allah, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera dan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Murid-murid mengatakan, oh Tuhan pulihkanlah kami. Dan Tuhan mengatakan tidak. Tapi kamu yang akan memulihkan dirimu jika kuasa itu diberikan kepadamu. Sekali lagi mungkin ada begitu banyak hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Mungkin kita mohon kepada Tuhan, oh Tuhan lewatkanlah penyakit ini daripadaku. Tetapi Tuhan menjawab, tidak. Bukan aku yang akan melewatkan penyakit itu darimu, tapi kamu yang akan melewati penyakit itu. Oh Tuhan, lewatkanlah saya, lewatkanlah semua pergumulan dan beban berat yang pada saat ini sedang mendera saya. Oh Tuhan, lalukanlah semua halangan-halangan. Tetapi Tuhan mengatakan, oh tidak, halangan itu akan tetap ada. Tapi yang terjadi, kau yang harus bisa melalui tantangan itu. Ada seorang bapak gereja yang kemudian memberikan sebuah pernyataan yang sangat fenomenal, tetapi agak jarang kemudian dilanjutkan. Dia namanya Zwingli. Dia tokoh reformator dari Swiss. Bersama-sama dengan John Calvin dan Martin Luther yang kemudian membuat gereja Protestan ada. Dia mengatakan begini, seharusnya engkau jangan berdoa supaya Tuhan melindungi ayammu. Seharusnya kau tidak berdoa supaya Tuhan melindungi ternakmu. Seharusnya kau tidak perlu berdoa bahwa Tuhan akan melindungi tanaman-tanamanmu dan membuatnya bertumbuh dengan baik. Tetapi yang harus kamu sadari bahwa di dalam dirimu masing-masing sudah ada kuasa yang diberikan Tuhan untuk berkuasa atas semua hewan-hewan dan tumbuhan itu. Jangan seolah-olah betapa sibuknya Tuhan, segala sesuatu diminta, diserahkan kepada Tuhan. Tapi belakangan dia kemudian mengatakan, oke lah, tetapi di dalam semuanya itu ada bagian-bagian yang tidak bisa kita kerjakan. Dari situlah muncul istilah, ada bagian yang Tuhan kerjakan dan memang ada satu bagian yang mesti diberikan kepada kita untuk kita kerjakan. Sehingga kadang-kadang ketika kita berdoa dan kita prihatin dengan orang-orang yang lapar, ketika kita berkata, oh Tuhan berkatilah mereka yang miskin, berikanlah makanan dan minuman kepada mereka. Bisa jadi ada malaikat-malaikat yang mulai mengejek kita dan mengatakan, ya mereka itu adalah orang-orang yang mau diberkati dengan makanan dan minuman, tapi nah itu isya mau buku malah mau tonti itu kande yang disiapkan untuk mereka. Malah tak apa nak aku tahu mas sanduk na lamulukan tong plastik itu kande. Dan setelah itu pulang ke rumah dengan begitu kusuknya, oh Tuhan berkatilah orang-orang yang berkekurangan. Nah Josiah saademu tuh kandena orang yang berkekurangan. Betapa serakahnya kita kadang-kadang dengan berbagai hal. Kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Dikoken mintu kuasa yang ada pada diri kita. Kuasa karena uang, kuasa karena pengaruh, kuasa sosial, kuasa ekonomi. Kita miliki semuanya. Kalau perlu semuanya orang menyingkir. Dan kalaupun mereka ada, mereka akan tunduk-tunduk kepada saya. Yesus yang adalah Tuhan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam kehambaan itu dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan kuasa yang ada padanya itu yang diberikan Allah kepadanya sebagai anak Allah yang maha kudus, dia pakai untuk karya yang besar untuk menyelamatkan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan kita pun dipanggil sekarang ini ketika Yesus naik ke sorga, sebuah proklamasi diberikan kepada kita bahwa kita punya kuasa. Perkataan kita itu punya kuasa. Setiap tindakan-tindakan kita itu punya kuasa yang diberikan Allah kepada kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang lain. Saya ingat di waktu kita renungkan di sini, masih di sini di gedung yang lama, diingatkan kepada kita bahwa kuasa dalam perkataan Bapak Ibu ada kuasa. Pakai perkataan itu untuk membangun orang, bukan untuk melemahkan orang lain. Bukankah ada seorang yang konon memiliki gaji sekitar, suaminya memiliki gaji sekitar 5 juta. Dia sangat enjoy dengan gaji 5 juta itu. Dan satu saat dia bercerita dengan tetangganya, lalu kemudian mengatakan, gaji suamimu berapa? Wah, puji Tuhan, gajinya 5 juta. Dan mulailah si ibu temannya ini mengatakan, mas apa dari itu gaji namanimu? Oh, manarang tapi san temanimu tuh najus sema, manarang yang namaniku. Oh, nah, si 10 misak juta gaji namaniku. Mas apa dari itu? Maka mulailah dia tidak sejahtera dengan gaji 5 juta dan mulai mempersoalkan itu kepada suaminya. Yang tadinya gaji 5 juta itu dinikmati dengan enjoy, dia sudah mulai menghitung dan mulai mempersoalkan yang 6 juta yang tidak ada. Dia mulai, padahal keadaannya sama Bapak Ibu.
Tetapi karena mulut, nah ini kuasa perkataan dari sang tetangga tadi, dari sang sohib tadi yang mengatakan, masa 5 juta? Tedu kaya tu toko nanima aja ma tu papaan tu. Wah, naga andalan ini masa 5 juta na beni. Maka keesokan harinya ketika istrinya bertemu dengan misalnya dengan pimpinan dari sisi suami, mulailah dongkol dia nongkol. Ya mau tu pemeras tenaga orang pada dari poleto naga jerni itu moniku. Padahal bertahun-tahun dia enjoy dengan itu, tapi karena apa? Ada kuasa ada dalam mulut orang yang berbicara kepadanya. Saya selalu mengatakan kepada semua orang bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu bukan pertama-tama dengan tangannya. Hanya manusia yang Tuhan ciptakan dengan tangannya. Tapi yang Tuhan pakai untuk mencipta segala sesuatu itu adalah kata-kata. Kata-kata memiliki daya cipta yang sungguh luar biasa. Kata-kata itu memiliki kuasa yang sungguh luar biasa. Dami pati lappu upuna labang gitu kada. Dami pokada nasangabang gitu mimintu ulelian. Sekarang ini zamannya banyak orang yang mengeluh. Ibu pendeta sering mengeluh, Pak Umar kali pokok niti HP na puno memorina. Ya. Memang sekarang ini zamannya HP itu mulai kekurangan memori dan itu menandakan bahwa ya den tahu mengeluh semua memori HP-nya habis. Itu berarti bahwa dia punya memori hanya 32 giga dan itu biasanya HP di bawah harganya. Jadi yang den tahu mengeluh 2 tapu itu memorina, maka dia hanya punya 32 giga. Sayang sekali kadang-kadang WhatsApp apa segala macam. Ya metoda na sembarang mikirin tama WhatsApp tau. Mekanik yang biasa ki mintu na kande mikirin tama WhatsApp. Tempat tidur tama duka WA apa segala macam. Nalana patumbay tahu. Itu apa ya tuh Jo? Tapi oke, saya tidak mau bicara tentang hal itu, tetapi otak kita sebagai memori kadang-kadang kita bebani Bapak Ibu dengan hal-hal yang tidak perlu. Si Pak kadang-kadang tahu, yo maling apa rele. Matumbai yang tidak perlu kamu tahu. Yang seperti itu. Ya lagi-lagi dengan Ibu Pendeta kadang-kadang ketika mendengar sesuatu tentang mungkin seorang pendeta atau apa, Bapak ternyata ada informasi begini kasihan. Oh, kamu, iyo, noko, itandai mo, 5 bulan mo to pa yato. Kami, nata na pokada iku pa, sayang. Na ba ini ko nalamatong barili ko kasusta. Iku saya tidak mau membebani memorimu dengan hal-hal yang tidak perlu untuk kamu pikirkan. Biarlah kami yang memikirkan hal itu. Karena pastian tak mau matanggamu toh itu akan menjadi beban pikiran. Itu akan menjadi beban pikiran. Kecuali kalau ada hal yang bisa dilakukan, yuk mari kita bisa lakukan semuanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita masing-masing memiliki kuasa. Dan kuasa pertama yang kita miliki adalah kuasa lewat perkataan-perkataan kita. Berhati-hati dengan mengeluarkan pernyataan. Dan lama apa ya tuh kayak banget teman sanang-sanang nama mami itu apa di pokada. Memang kalau hal yang harus memang kita kerjakan, baru kemudian hal-hal yang menyakitkan kadang-kadang harus kita bahas. Tapi patas itu kadang-kadang mami, semakin mendalam tuh cinta tuh ke kadang-kadang mami itu keluar. Anak-anak muda kadang-kadang mulutmu melalui jarimu itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang menggigit dirimu sendiri. Beberapa orang, ya hati-hati anak-anak muda sekarang ini orang tidak mencari sudah berapa lama kau bekerja. Ketika mencari pekerjaan sudah banyak pengalaman mau apa segala macam. Yang orang cari kita sekarang ini adalah bagaimana jejak digital dari orang ini. Di dakak moto yan na keluhan mandamo, yan nama akada-kadai mandamo. Tumi pukau Bapak Ibu. Ada calon proponen yang gagal dalam proponen padahal mantap. Wawancara mantap, tapi jejak digitalnya pedis. Ya karena purimaling kadang-kadang itu lah komen-komennya itu selalu pedis. Wah bahaya ya tiapa teh pure tahu nanti ide do mimbar dah kok teh ke sistem modele nanti tahu ya teh panggil dia dan ajari dia untuk sesuatu yang lain. Perenungan kita yang kedua, bahwa kita ini diberikan kuasa karena Roh Kudus telah turun. Orang-orang para murid menunggu
pada saat kenaikan Yesus Kristus menunggu 10 hari baru Roh Kudus dicurahkan. Tapi kita telah menerima Roh Kudus. Pada diri kita Roh Allah itu sudah ada. Maka tunjukkanlah bahwa kita adalah orang yang punya kuasa. Kuasa itu bukan dalam rangka menundukkan orang lain, tetapi kuasa untuk membuat orang yang tertunduk menjadi tegak kembali. Bukan kuasa untuk melemahkan orang lain, tetapi untuk membuat orang yang lemah itu menjadi bangkit. Kuasa untuk membuat segala sesuatu menjadi sangat baik, untuk menyatakan dan mengatakan bahwa sesuatu hal yang datang dari Tuhan adalah sesuatu yang menggembirakan. Itu perenungan kita yang kedua dan yang ketiga. Dalam ayat 10 dan 11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Sebagai orang yang telah menerima sebuah kekuatan melalui kuasa yang dijanjikan kepada mereka, analah malingarama muntiru apa dulu langi Yesus itu, tetapi seharusnya yang mereka lakukan adalah mulai mengarahkan pandangan ke dunia dan mulai melihat apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera bagi semua orang. Kepada murid dikatakan, dami mintingar tar ulang-ulang. Ini bahasa simbolik Bapak Ibu. Banyak sekali penafsir-penafsir yang kemudian memberi perhatian yang sangat penting. Mengapakah engkau menoleh ke langit? Ada begitu banyak orang, pokoknya yamanda ya tula dona langit itu na perhatikan. Sorga ya taruh, neraka ya taruh bangamu di pokada. Pokoknya mintu-mintu na yan nakadana, oi nangalalium ya suruga. Jadi ini agak berbalikan tadi dengan ayat yang kedua. Karena apalah gunanya kita dengan kata-kata yang penuh kuasa itu menjadi sangat baik, tetapi ternyata kata-kata dulu suruga, tapi penggauran jongolu neraka, mandalana perkona neraka tuh perbuatan-perbuatannya. Kalau di gereja itu luar biasa, mas sambayang susito, gemetar, tumang imang hitungan, yang napas fulusi roro-roto kan bolongan itu, matana, mas sambayang, apa rondo-rondo, apa nimu apa. Tetapi setelah itu manisuli laku konsistori nama nimu-nimu bangasya mau misalnya kantor maaf rekati kantor nater kada malah tenbelo maaf na susiti maaf rekati sound system maaf nimu-nimu taru bangami itu. Itu yang orang sering katakan, inilah ciri-ciri orang yang Senin sampai Sabtu tipu sesama, hari Minggu tipu Tuhan dengan sikap yang kayak mantap liu. Tetapi ternyata di balik semuanya itu dia selalu memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara, kepada murid-murid diajak dan kita diajak untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita mulai mengarahkan pandangan kita ke dunia ini. Melihat kondisi saudara-saudara kita. Mungkin ada di antara mereka yang anak-anak muda, mungkin ada di antara mereka yang menangis karena tidak bisa melanjutkan pendidikan padahal mereka punya kemampuan yang sungguh luar biasa. Mungkin ada di antara mereka yang menangis oleh karena perpisahan yang terjadi dalam keluarganya. Mungkin ada di antara anak-anak muda kita yang bingung tentang masa depannya. Dan mari kita perhatikan dan mulai bertanya. Dan pertama kita berdoa untuk mereka. Tetapi kemudian mulai kita memotivasi mereka. Dan mungkin mengulurkan tangan untuk mereka. Halo, apa kabarmu? Apa rokona susitom adu sundu sumbang kokutiro. Dan seterusnya. Kita mulai melihat keadaan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita melihat mereka yang saban hari terlihat bahwa dia baik-baik saja, tetapi ada begitu banyak tangisan dan air mata ketika dia berada di kamar mandi, misalnya ketika dia menangisi kondisi keluarganya, dia menangisi perlakuan istrinya atau menangisi perlakuan suaminya. Kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita kepada dunia ini bahwa ada begitu banyak hal yang mesti kita lakukan. Ada begitu banyak sampah-sampah di jalan. Ada begitu banyak rumput-rumput yang mesti dicabut. Ini bukan sampah betulan, ini bukan rumput betulan. Tetapi ini adalah kondisi-kondisi yang harusnya kita bertindak di sana dan menyatakan kebenaran. Karena jangan sampai terjadi bahwa hal bodoh dan hal salah dan dosa yang terus-menerus dianggap sebagai sebuah kebenaran pada akhirnya akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Sehingga hal salah dianggap benar dan hal benar dianggap sebagai sebuah kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menerima kuasa ini, kita dipanggil dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Tetapi
mata kita mesti melihat keadaan di sekitar kita, untuk peka dengan keadaan sekitar kita, untuk melakukan sesuatu demi kemanusiaan, melakukan sesuatu demi kelestarian alam, melakukan sesuatu demi kebaikan bersama. Kita ada di sini dan biasanya memang hari kenaikan itu dress code-nya itu adalah putih, dan kalau stola memang kita mulai menggunakan stola putih. Ini hendak membawa sebuah imajinasi bahwa kita semuanya terangkat ke sorga. Tapi saya tahu saya lemah, saya penuh dosa, dan saya tahu bahwa saya akan ke sorga, tapi saya harus melalui sebuah proses kematian. Kristus telah terangkat ke sorga. Dia menyediakan tempat bagiku dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi ada tugas yang harus kita kerjakan di sini karena ada kuasa yang diberikan kepada kita. Mulai saat ini komitkan dirimu untuk menunjukkan kuasa yang membangun itu, menunjukkan kuasa yang penuh kasih itu, menunjukkan kuasa yang penuh kepedulian itu, dan kita menunjukkan semuanya dengan sikap saling mengasihi satu dengan lainnya. Dan dalam itu semuanya dunia akan tahu, seluruh dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid-murid Yesus apabila engkau saling mengasihi. Mengaminkan firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh bersama.